zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Kita coba murojaah dulu ya sebelum nanti kita tampilkan layarnya. Sebentar. Wes dihilangkan. Oke, sebentar. Baik, kita akan coba murojaah tentang mubtada terlebih dahulu. Jadi apa itu mubtada kemarin? Mubtada ialah kaidah nahwu begitu. Ma huwa al-mubtada wa ma huwa al-khabar. Boleh menggunakan bahasa sederhana, boleh menggunakan bahasa yang hanya antum saja yang paham. Apa itu mubtada, apa itu al-khabar? Nah, mubtada itu apa? Yang diterangkan atau subjek. Kalau khabar yang menerangkan atau penyempurna kalimat. Baik. Kemarin kita belajar tentang mubtada itu sudah kita pelajari kemarin, itu hukumnya selalu marfu. Aglik alkitab. Aglik alkitab, kitab muglak. Coba tutup kitabnya. Kecuali Kang Ihsan. Kang Ihsan dapat rukhsah ya. Baik, jadi mubtada dan khobar itu dua-duanya harus marfu, betul ya? Baik. Di antara hukum-hukumnya yang pertama adalah berbicara tentang jenis mubtada. Ada dua jenis. Pertama apa? Sharih. Yang kedua masdar muawwal. Baik, sebutkan contoh mubtada yang sharih. Ahmadu al-ustadu jamilun sahih. Ya, terus apa lagi? Contoh. Sebutkan tiga contoh. Al-masjidul kabir. Terus? Allahu rabbuna. Sahih. Yang kedua ada masdar muawwal. Baik, berikan contoh masdar muawwalnya, mubtadanya. Bismillah. Latas alni. Latas alni al-an. Waqad sa'altukum. Ana al-an as'alukum. Layan bagi likulli atulab yas'aluni. Nah. Layan bagi likulli tulab an yas'aluni. Limadha li ana as'alukumul an. Karena saya sedang bertanya kepada teman-teman. Nanti ya, tenang Kang Ahmad. Ini contohnya, kirain mau bertanya. Kirain ini soal tadi apa? Ing soalun. Iya, masdar muawwal. Sok apa contohnya?
Jangan yang itu terus satu. Wa anta semua jangan yang lain, contohnya yang lain. Apa? Kalian sholat subuh berjamaah, ya, itu lebih baik bagi kalian. Bahasa Arabnya apa? Kamu sholat subuh berjamaah itu lebih bagus bagi kamu. Bahasa Arabnya? An tusalliya subha khairul laka. Khairul laka. Nah, sahih. Baik, itu yang pertama jenis mubtada, ada yang sharih, ada yang masdar muawwal. Berikutnya, mubtada itu selalu hukum asalnya ma'rifah. Kayak sekarang sebutkan isim ma'rifah apa saja. Bomir. Terus? Hah? Isim alat? Isim alam. Terus? Isyarah. Isim mausul. Terus muhalla bi'al, mudhof ila ma'rifah. Satu lagi munada, tapi munada tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Nah, gitu ya. Atau boleh juga nanti dipaksakan kalau mau dipaksakan. Ya. Baik. Sekarang sebutkan contoh kalimat yang si mubtadanya itu ma'rifah. Coba. Al-Qur'anu kitabullahi. Sekarang yang pakai isim mausul coba. Yang menikah akan sukses. Nah, bahasa Arabnya apa? Yang menikah itu pasti akan sukses. Alladzi yatajawwaj atau alladzi yatajawwaj yanjah. Itu khobarnya jumlah fi'liyah ya. Nah, oke. Baik. Sekarang mubtada boleh nakirah. Syaratnya dua. Pertama, khobarnya harus berbentuk syibu jumlah dan terletak di awal si khobarnya. Kemudian mubtadanya diakhirkan. Sebutkan contohnya. 3. Indana sayyarah. Terus ri'ah. Nah, tahu kamari contohnya. Jangan yang itu. Apa? Bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bahasa Arabnya walahum, nah itu khabarnya. Walahum azabun alimun. Walahum azabun alim. Baik. Satu saja ya. Yang kedua nakirah. Nah, ini contohnya apa? Siapa yang tidak hadir? Bahasa Arabnya apa? Man ghaibun. Namanya mubtada. Man ghaibun, ya. Siapa yang memahami pelajaran? Man fahimun lidars. Mannya itu adalah mubtada. Ya. Oke. Misalnya ya, berapa kitab yang Anda punya? Kam kitaban indaka. Kamnya mubtada. Ya. Berapa istri yang Anda punya? Kam zaujatan lak. Kamnya itu adalah mubtada. Silakan dijawab oleh keberanian masing-masing ya. Oke. Baik, berikutnya adalah si mubtada boleh dibuang. Contohnya kalau misalnya ditanya misalnya hal anta minas Sin, apakah Anda dari Cina? Nah, mubtadanya boleh dibuang. Na'am minas Sin. Asalnya na'am ana minas Sin. Gitu. Kemudian khobar misalnya boleh dibuang, ya. Contohnya misalnya hal anta katib, apakah Anda penulis? Jawabnya
Naam ana. Bisa aja begitu. Naam ana. Nah katibnya dibuang. Atau misalnya mubtada dan khobarnya dibuang. Ini favorit kita semua. Hal anta katibun? Naam. Lebih mudah ya. Oke. Berikutnya jenis-jenis khobar. Khobar itu ada dua, ada mufrad, ada jumlah, ya, dan ada syibhu jumlah. Kalau yang mufrad, contohnya, coba berikan contoh khobar yang mufrad. Boleh dalam Al-Quran. Yuk. Khobar mufrad. Mangga Asep? Pak. Al-mudarisu tawil. Nah, tawilnya itu khobar mufrad. Terus apa lagi? Hah? Ana zaki. Zaki atau daki? Ya, zaki. Sahih. Sekarang khobar jumlah ismiyah. Coba. Coba. Ayo. Khobar jumlah ismiyah. Apa? Al-jawu huwa harun. Boleh. Tapi nanti di jilid 4 huwanya itu dia jadi domir pasal. Ya, jadi domir pasal. Dia la mahala lahu minal i'rab. Ya, tapi gak apa-apa kalau misalnya diniatkan itu jadi khobarnya. Apa? Sip. Hah? Para mahasiswa itu, ya, para mahasiswa itu kitab-kitabnya banyak. Bahasa Arabnya apa? Atulabu kutubuhum katsirun atau katsiratun. Ya, karena ke kutub ya, ke kutub. Jadi atulab kutubuhum katsirah. Baik, sekarang yang khobar jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Allahu anzalal Qur'ana misalnya. Allahu anzalal Qur'ana misalnya. Terus apa lagi? Al-fallahu yagrisu. Petani itu menanam yagrisu atau apa? Yazra'u al-qamh, gandum misalnya. Nah, al-fallah di sana mubtada, yagrisu yazra'u itu adalah khobarnya. Jenisnya adalah khobar jumlah fi'liyah. Ada terakhir namanya khobar syibhu jumlah. Ya. Khobar syibhu jumlah itu adalah khobar yang jar majrur atau dzaraf. Ya. Contohnya apa? Ayo. Tawan kitab. Ibhas anil jumlah ukhra. Coba cari kalimat yang lain. Terus apa? Boleh bahasa keseharian yang boleh. Apa? Wajahmu ya. Para mahasiswa wajahnya bercahaya. Nah, gimana bahasa Arabnya? Atulabu wujuhuhum munawwarah. Tama yang jumlah ismiyah ya, ini mah jumlah fi'liyah. Yang sibuk jumlah. Coba gimana? Apa? Al-ma'u fauqal maktab. Ya. Harusnya ala. Kalau fauqa mah ngapung gitu.
Pauko, paukoma tenempel. Ala kalau ala di atasnya nempel, kalau pauko di atasnya tenempel. Kia atau anaknya. Apa kadar siapa? Kadar saha? Anu jabrik teh. Gus naon berarti? Gus apa? Yang di penjara kemarin? Gus Udin ya. Gus Udin mungkin ya. Saya lupa lagi. Tenang gitu ya. Gus siapa yang kemarin di penjara? Panjang rambutnya yang punya padepokan. Gus Udin? Ya Gus Udin. Siapa di sini yang punya sanad dari beliau? Ya. Baik, sekarang silakan buka kitabnya. Cukup murojaahnya. Sekarang buka kitabnya, kita masuk ke halaman 92. Baik. Saya yang baca ya. Saya yang baca. Nanti teman-teman yang percakapannya teksnya. Mutabaqatuhu lil mubtada. Ya, kesesuaian khobar dengan mubtada. Yutabiqul khobar al mubtada fi pertama ya. Jadi khobar itu dia harus sesuai dengan mubtada. Pertama dari segi al ifrad, mufrad, wa tasniyati, musanna wal jam'i dan jama'. Jadi khobar itu selalu menyesuaikan dengan mubtadanya. Kalau mufrad, kalau musanna, kalau jama', jama'. Contohnya misalnya di sini ya. Nah, di sini al-mudarisu waqifun. Al-mudarisu mubtada, waqifun khobar, mufrad. Wa tullabu jalisuna, para pelajar duduk. Jama' khobarnya karena mubtadanya juga jama'. Babal fasli muglaqani. Kenapa muglaqani musanna? Karena mubtadanya musanna juga. Baba. Asalnya babani. Kemana nunnya? Dibuang karena idofah, ya. Wa nafidatahu maftuhatani, dan jendelanya terbuka. Dua jendelanya terbuka. Nah, ini maftuhatani musanna karena khobarnya juga musanna. Yang kedua fitadzkir wa ta'nis. Dalam jinsiahnya, mudzakkar muannasnya. Oke? Hamidun muhandisun. Nah, ini muhandisun mudzakkar karena mubtadanya mudzakkar. Wa zaujatuhu tabibatun. Tabibatun muannas karena mubtadanya muannas. Wa ibnahuma tajirani. Ini mudzakkar karena ibnanya mudzakkar. Wa bintahuma mudarrisatani. Ini khobarnya muannas karena mubtadanya muannas. Baik, sampai sini paham ya? Baik, sekarang kita ke kitab. Maksudnya ke percakapan. Halaman berapa? Halaman 87, silakan dibuka. Baik, halaman 87. Baik, seperti biasa dua baris kita mulai dari putra. Ada yang panjang, ada yang pendek, ya, gimana rizki. Qul inna rabbi yabsutur rizqa lima yasha'u min ibadihi wa yaqdirlah. Jadi Allah Maha memberikan rezeki, Maha memberikan takaran. Ada yang panjang, ada yang pendek, gitu ya. Baik, kita akan praktek mubtada dan khobar. Nanti kita sebutkan jenis mubtadanya, pun demikian dengan jenis khobar serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keduanya. Silakan Putra, al-mudarris. Al-mudarrisu at-tullabu qaliluna ainal akharuna. Murid-murid sedikit. Di mana yang lainnya? Aliyun Umaru ghaibun. Umar tidak hadir. Wa Hamidun indal mudiri. Hamid bersama kepala sekolah. Wa Ishaqo fil mirhadi. Kenapa wa Ishaqo? Marfu. Oh iya. Wa Ishaqu fil mirhad. Ishaq di kamar mandi. Wal Hasanu dhahaba ila ghurfatil muraqibu. Dan Hasan muraqibi. Dan Hasan pergi ke ruangan pengawas. Ya. Baik, kata gurunya atulabu qaliluna. Para pelajar sedikit.
Ainal akhorun? Kemana yang lainnya? Nah, ini mungkin pelajaran-pelajaran maghrib ya. Nah, ini mungkin Ustaz Syahrinal ya. Yang ngajarnya. At-tullabu qalilun, ainal akhorun? Para mahasiswa sedikit, kemana yang lainnya? Baik, lihat di sininya at-tullabu di sana. Mubtada. Betul? Jenis mubtadanya apa? Sharih masdar muawwal. Sharih. Qalilun khobar. Jadi khobarnya apa? Mufrad. Ya, jadi khobarnya adalah khobar mufrad. Oke ya, jama dan jama lagi. Ainal akhorun? Kemana yang lainnya? Ya. Oh, masih kuliah. Oh, macet dan seterusnya. Alasan yang begitu. Kata Ali, Umar ghaibun. Umar absen. Umaru mubtada, ghaibun khobar. Dan dua-duanya harus marfu ya. Wa Hamidun indal mudiri. Hamid bersama kepala sekolah. Jadi Hamid di sana mubtada, indal mudiri khobar. Jenis khobarnya syibhu jumlah. Wa Ishaqu fil mirhadi. Ishaq mubtada, fil mirhadi khobar. Jenis khobarnya syibhu jumlah lagi. Wal Hasan dahaba ila ghurfatil muraqibi. Hasan pergi ke ruangan pengawas. Nah, Hasan di sana adalah mubtada. Mana khobarnya? Dhahaba. Jenis khobarnya jumlah fi'liyah. Gampangnya? Alhamdulillah. Bahasa Arab itu asal mata rantainya tidak terputus gampang. Kalau misalnya mata rantainya terputus, maka dia harus lihat materi sebelumnya. Dan ini enak. Ini enak. Kita belajar di zaman sekarang enak. Jadi ketinggalan tinggal nonton rekamannya. Alhamdulillah. Dulu saya jalan kaki dari Babakan Ciparai ke kebun kopi, ke rumah Ustaz Husna. Sore tiba maghrib. Hanya untuk bertanya materi sebelumnya. Kalau sekarang teman-teman enak. Wah, Sabirman nerangkeun naonnya pencet we. Naon namina teh? Baitul Mukhlisin. Facebooknya. Langsung apa? Ketemu alhamdulillah. Baik. Tadi Putra menerjemahkannya betul. Jadi wawunya diterjemahkan di akhir. Jadi tidak begini Umar gaib dan terusnya dan. Jadi diterjemahkan dannya yang terakhir. Dalam ilmu teori terjemah ini disebut dengan retorika paralel. Paralel. Ya. Jadi di paralelnya banyak, jadi diterjemahkannya di akhir, gitu ya, bawahnya ya. Retorika paralel. Atau istilahnya ini saya sambil kasih materi taman, al-muwazanah al-uslubiyah. Retorika paralel, al-muwazanah al-uslubiyah. Retorika apa? Jadi diterjemahkan wawunya di akhir, gitu ya. Baik, ini kebetulan retorika paralelnya adalah jumlah. Jumlah ketemu jumlah. Baik jumlah ketemu jumlah nanti ya, atau misalnya nanti kata bertemu dengan kata, isim ya. Itu sama diterjemahkan wawunya di akhir. Baik, silakan Ustaz Ridwan. Abdul Razak sekarang. Wa Zubairu akhuhu maridun. Saudaranya Zubair sakit. Wa qad ista'zana al-mudiru fi dhahabi ilal mustashfa. Ya. Dan sudah izin ke kepala sekolah ya untuk pergi ke rumah sakit. Iya. Ke rumah sakit betul. Madza bihi? Ada apa dengannya? Ada apa dengannya? Iya. Kalau kemarin ada apa denganmu? Baik, Abdul Razak mengatakan wa Zubair akhuhu marid. Zubair saudaranya sakit. Az-Zubair di sana mubtada, jenisnya adalah isim sharih. Mana khobarnya? Akhuhu maridun. Itu khobarnya adalah jumlah ismiyah. Coba lihat, akhuhu di sana mubtada lagi, maridun di sana sebagai khobar. Khobarnya dari akhu. Nah, jumlah keseluruhan ini kan jumlah ismiyah. Dia jadi khobar, Putra. Dia khobar dari
Az-Zubair. Ya. Jadi wal jumlatul ismiyah fi mahalli raf'in khobar. Wa qad ista'dzana al-mudira. Sungguh dia sudah meminta izin ke kepala sekolah. Fi dhahabi untuk pergi ilal mustashfa, ke rumah sakit. Kata gurunya, madabih. Ada apa dengannya? Mana mubtadanya? Madabihi. Mana mubtadanya? Hah? Mada atau ma? Mada. Mana mubtadanya? Aina mubtada fi hadhil jumlah? Atau begini pertanyaannya, kam kalimah fi hadhil jumlah? Nah, baru. Ada berapa kata di sini? 2. Hah? 2? No, Kang Insan 2. Ada. Itu apa? 4. Pertama ma, yang kedua za, yang ketiga bukan bi, alba. Bilangnya alba. B, yang keempat alha. Jadi harus dibedakan cara penyebutan tajwid huruf dengan nahwu. Ya. Oke, jadi ada 4. Pertama ma inilah yang dijadikan sebagai mubtada. Karena dia adalah isim istifham. Semua istifham itu nakirah dan semua isim istifham itu boleh dijadikan mubtada meskipun dia nakirah. Gitu ya. Nah, adapun za di sana adalah ziyadah. Ziyadah. Hanya naon? Namina teh? Ornamen. Hanya ornamen. Tambahan saja, tidak berpengaruh. Madzabihi, ada apa dengannya? Oke? Baik. Nah, ini khobarnya adalah sibhul jumlah yaitu bihi. Baik, lanjut berikutnya silakan Kang Ihsan. Kang Ihsan lumayan ya. Yuk. Yadkhulu Hamidun wa Ishaku. Nu mana? Oh. Kala bihi magosun. Nusa leutik eta. Bihi magosun. Dia sakit perut. Iya, sakit perut, magos. Dulu istilahnya nyerebet. Nyerebet itu apa? Nyerebet. Isinya yadkhulu ya. Yadkhulu Hamidun wa Ishaku. Hamid dan Ishak masuk. Iya. Wa yajlisani fi maq'adaihima. Iya. Lalu duduk di bangku mereka. Iya. Ya Hamid, ka'annaka turidu an takulu Adaan? Kang Insan adaan antakula. Oh, antakula. Antakula syai'an. Wahai Hamid, ka'annaka. Nampaknya kamu ingin mengatakan sesuatu. Hal ladaika su'alun. Apakah kamu punya pertanyaan? Iya, nah, sahih. Baik, kata Abdul Razak bihi magos. Dia terkena sakit perut ya. Atau diare. Magos itu diare. Mana mubtadanya coba? Bihi magos. Mubtadanya mana? Magos. Jenis mubtadanya sorry tapi dia muakhir istilahnya ya. Mubtada muakhir. Mana khobarnya? Bihi. Dan ini diperbolehkan ketika si khobarnya syibhu jumlah. Kalau diawalkan al magosu bihi. Ketika diakhirkan bihi magos. Kalau diawalkan nggak bisa, magosun bihi nggak bisa. Okay. Yadkhulu Hamid wa Ishaq. Hamid dan Ishaq masuk. Wa yajlisani fi maq'adaihima, dan duduk di bangku mereka berdua. Okay? Kata gurunya, ya Hamid, hai Hamid, ka'annaka turidu an taqula syai'an. Mana mubtadanya?
Ka'annaka turidu an taqula syai'an. Mana mubtadanya? Aina mubtada? Syai'an. Kan kudu marfu mubtada mah. Mana mubtadanya? Domir? Domir ka. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Mubtadanya adalah tidak ada. Adapun kaf di sini dia tidak termasuk mubtada. Ya. Tapi dia termasuk jumlah ismiyah gitu ya. Makanya dalam pembahasan mubtada sorry masdar muawwal, adapun harf musyabbah bil fi'li tidak masuk. Karena itu bukan mubtada. Karena kaf di sana adalah nasab, sementara mubtada halus rofa. Gitu ya. Oke. Jadi nggak ada di sana. Kalau dicari mubtada, mustatir gitu. Ya, itu tidak ada. Ustadz ada, itu madhab baru berarti. Ya, ka'annaka turidu an taqula syai'an. Nampaknya Anda ingin berkata sesuatu. Hal ladaika su'alun, apakah Anda punya pertanyaan? Hal ladaika su'alun, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau jumlah harfiyah? Ismiyah. Berarti harus ada mubtada khobar. Mana mubtadanya? Su'alun. Mana khobarnya? Ladaika. Nah, ini mubtadanya nakiroh karena khobarnya syibhu jumlah muqaddam. Nah, ini harus kalau baca Quran harus bisa sampai seperti ini. Dan ini jam terbang. Ini adalah jam terbang. Tidak bisa langsung, makanya ada belajar bahasa Arab. Daurah bahasa Arab 3 hari bisa menerjemahkan Quran. Bisa baca kitab. Ya. Nggak tahu kalau contohnya. Jadi baca kitabnya itu ya itu aja. Itu aja bisanya. Sehingga bayar mahal untuk itu semua. Belajar bahasa Arab semudah tersenyum 3 hari, ada di Instagram dulu. Semudah tersenyum. Sudah senyum berapa kali? 3 kali. Anggar weh. Jadi belajar bahasa Arab metode apapun tidak akan lari dari pembahasan mubtada khobar. Ya, tidak akan lari dari pembahasan apa? Mubtada khobar. Nama bisa lain, tapi tidak akan bisa dilewatkan substansi inti dari pembahasan mubtada khobar. Ada yang sekarang lagi rame, belajar bahasa Arab baca kitab tanpa nahwu shorof. Anggar weh. Ya. Mubtada khobar itu tidak bisa dilepas, apapun itu namanya. Mungkin diganti namanya yang lain, tapi kaidahnya intinya tidak bisa dirubah. Oke. Jadi kita, apalagi teman-teman di sini yang diajarkan dan itu bagus, sebelum kita mengajarkan kita harus betul-betul paham. Dan tidak mungkin kita bisa memahamkan kepada orang lain sebenar-benarnya paham tanpa kita paham terlebih dahulu. Oke? Makanya selain kita mengajar, kita harus terus memperdalam. Seperti Kang Ihsan, Masya Allah. Oke. Masya Allah, syukran Kang Ihsan. Sekarang Kang Ahmad Hamid. Naam. Ya. Ana matlubun al-ana fin nadi riyadi. Riyadi. Ya. Saya menuntut. Saya dipinta. Diminta. Oh. Saya diminta. Saya sekarang diminta untuk masuk klub olahraga. Nadi itu artinya klub. Oh, klub. Klub olahraga. Suganda Riyadi itu kota Riyad. Riyad bukan klub kota. Oh ya. Saya sekarang diminta untuk masuk ke klub olahraga. Ya. Afadhabu am ahduru darsa? Nah, ini apa adhabu nih? Apa adhabu am ahduru darsa? Apakah saya pergi ataukah masuk pelajaran, ikut pelajaran? Jadi di sini betul menggunakan am ya, tidak boleh menggunakan au karena pilihan. Ikhtiyari. Ya. Apa bedanya am dan au? Kalau am itu makan. Kalau au itu kesakitan gitu ya. Nah, karena pilihan itu harus am. Am li takhir namanya untuk pilihan. Tidak bisa menggunakan au. Au itu untuk menjelaskan definisi misalnya. Jadi al kalimatu ya imma an yakuna fi'l au ismun au harfun misalnya begitu ya.
Tapi tidak boleh menggunakan am karena bukan pilihan. Itu mah hanya untuk menjabarkan berita begitu ya. Kalau untuk pilihan itu harus menggunakan am. Gitu ya. Dilanjut Kang Ahmad. Yuk. Antah durul darsa khairul laka. Nah, ya. Menghadiri pelajaran itu lebih baik untukmu. Ya. Yumkinuka dhahabu ila nadi fil fushati. Mungkin engkau bisa pergi ke klub itu Ya. di waktu luang. Di waktu luang atau pusha itu waktu istirahat. Istirahat. Ya. Terus satu lagi masih dalam naungan baris kedua itu. Ya. Aduh, ini. Yadkhulul hasanu wa biyadihi ulbatun. Iya, ulbah itu kaleng ya. Kaleng ya. Hasan masuk dan di tangannya ada kaleng. Iya. Madza fil ulbati ya Hasanu? Iya. Apa yang ada di dalam kaleng itu wahai Hasan? Hasan. Baik, kata Hamid, "Na'am, ana matlubun al'an fin nadir riyadhi." Saya diminta sekarang untuk masuk klub riyadhi, klub olahraga ya. Baik. Mana mubtadanya? Mubtadanya ana, khobarnya matlubun. Mubtadanya jenisnya sharih, matlubun, khobarnya jenisnya apa? Mufrad. Benar ya? Apakah saya harus pergi atau hadir dalam pelajaran atau menghadiri pelajaran? Apa kata gurunya? Antah duru darsa khairul laka. Hadirnya kamu di pelajaran itu lebih baik bagi kalian. Mana mubtadanya? Antah duru. Jenisnya masdar muawwal. Mana khabarnya? Khairun. Jenisnya mufrad. Masya Allah. Yumkinuka dzahabu ila nadi fil fusha. Mungkin bagi kamu untuk pergi ke klub tersebut di waktu istirahat saja, klub fusha, jeda istirahat. Yadkhulul Hasan, Hasan pun masuk wa biyadihi ulbah. Dan di tangannya ada apa? Kaleng atau kotak ya ulbah itu. Baik, mana mubtadanya? Ulbah. Khabarnya biyadihi. Oke? Madza fil ulbati ya Hasan? Apa yang ada di kotak itu wahai Hasan? Mana mubtadanya? Ma. Khabarnya fil ulbah. Sip. Silakan akhi Naba. Fiha tabashirun. Di dalamnya ada kapur. Iya. Yadkhulul muraqibu wa ma'ahu talibun jadidun wa yusallimani. Iya, betul. Pengawas pergi datang. No, masuk. Ya dulu masuk. Masuk pesawat. Pengawas. Benar apa? Pengawas masuk bersama murid barunya dan keduanya mengucapkan salam. Iya. Hada muraqibun. Hada talibun jadidun. Ini adalah murid baru. Ahsan. Kata Al-Hasan di sana fiha tabashir. Di dalamnya ada apa? Kapur. Mana mubtadanya? Tabashir. Khabarnya fiha. Itu khabar muqaddam, tabashir mubtada muakhar. Yadkhulul muraqibu wa ma'ahu talibun jadidun. Masuk pengawas dan bersamanya ada santri baru. Mana mubtadanya? Talibun. Mana khabarnya? Ma'ahu. Jenis khabarnya sibuk jumlah dorof. Dorofnya dorof apa? Makan. Ma itu. Tempat. Kan bersama. Wa yusallimani. Seraya mengucapkan salam. Kata muraqibnya hada talibun jadidun. Ini pelajar baru. Mana mubtadanya? Hada. Jenisnya sharih, ma'rifah, isim isyarah. Mana khabarnya? Talibun. Jadi khabarnya khabar mufrad. Kemudian jadidun ini naat itu namanya. Woi, Rizki. Wah, para renek ka dina mah. Yo. Yo, silakan Rizki. Ahlan wa sahlan. Gus Samsudin tadi teh. Ya, kenapa saya lihat Rizki jadi ingat Gus Samsudin? Nampaknya ada sanad yang bersambung ya keilmuannya dengan Oke. Bagi murid-muridnya mungkin disebut wali dan betul
Seperti Mama Gufron juga oleh murid-muridnya disebut apa? Wali. Saya ada di Babakan Ciparai teman, tapi tempatnya saya sebutkan tapi gak akan menyebutkan nama. Itu mengatakan bahwa diskusi dengan saya selepas sholat ngobrol panjang mengatakan bahwa si Gus Mama Gufron itu wali katanya. Iya, Mama Gufron itu wali. Wah, diskusi panjang lebar. Ya. Nu kitu mah tong serius deui keureuyan deui we. Dengan diskusi-diskusi saya. Ya. Kasyida sudah. Baik, dilanjut. Silakan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka? Iya. Selamat datang. Bagaimana kabarmu? Iya. Lanjut. Bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Iya. Baik, ahlan wa sahlan ini nanti kita pelajari di jilid 4 ya, pembahasan tentang maf'ul mutlak nanti ya. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Ini sudah kemarin, mana mubtadanya? Coba Rezi, mana mubtadanya? Mana mubtadanya? Nah, kalau ini haluka mubtadanya. Jadi kaifa di sana nakirah tapi tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Kenapa? Karena di sana ada mudhof ilaih. Susunan mudhof dan mudhof ilaih itulah yang jadi mubtadanya. Sudah ya kemarin dibahas. Kata dia bi khairin walhamdulillah. Mana mubtadanya? Dibuang, betul. Asalnya na'am ana bi khairin. Ana bi khairin. Kan kaifa haluka? Atau boleh juga dibuang dua-duanya. Walhamdulillah. Alhamdulillah enggak apa-apa. Boleh juga tidak dijawab ya. Kata gurunya, silakan Akhi Murangga. Mas Muka, siapa namamu? Iya. Munir. Munir katanya. Sahih. Baik, kata gurunya, Mas Muka, siapa namamu? Mana mubtadanya? Ma. Ismu. Oh iya. Lihat mudah-mudah pilih. Mudah. Ismu. Jadi ma di sana adalah khobarnya. Nah, kata dia Munir. Munir jadi apa? Khobar. Asalnya ismi Munir. Akhi Al-Haddad, yo. Al-maniyu anta. Ya, al-almaniyun. Al-amaniyun anta. Apakah kamu orang Jerman? Ya. La Britaniun. Iya, Britaniun. Tidak, saya adalah orang Inggris. Britania, mana? Inggris. Britania atau Inggris gitu? Inggris? Oh ya, kayak Andalusia ya, Spanyol dan wilayah-wilayahnya. Ya. Almaniun anta, apakah Anda orang Jerman? Nah, mana mubtadanya? Anta. Khabarnya boleh dibalikan seperti ini ya kalau kata tanya, kalau ada pertanyaan, ada a. La Birtoniun. Mana mubtadanya? Dibuang. Anak Birtoniun. Disisakan itu khabarnya. Sip ya. Lanjut berikutnya, Ustaz Asep. Aina darostal al-lughatal arabiyata ya Munir? Ya. Di mana kamu belajar bahasa Arab wahai Munir? Darostuha fi madrasatin islamiyati. Saya mempelajarinya di sekolah Islam. Ya, aina darustal lughatal arabiyata ya Munir? Di mana Anda belajar bahasa Arab wahai Munir? Kata Munir, darustuha fi madrasatin islamiyatin. Saya belajar di madrasah Islamiyah. Aina darustal lughatal arabiyah ya Munir? Mana mubtadanya? Aina. Mana mubtadanya? Aina mubtadanya. Kan istifham nakirah boleh dijadikan apa? Mubtada. Darustuha fi madrasatin islamiyatin. Saya belajar di madrasah Islamiyah. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, aduh saya lupa lagi, ngapain barangkal?
Iya, anggap itu barangkal untuk kita nyaur. Ya. Untuk membangun bangunan yang kokoh yang asalnya balong itu harus disaur. Disaur bahasa Indonesianya apa? Hah? Disaur? Nah, disaur. Jadi kita akan membangun sebuah bangunan yang bagus, tapi dasaran kita balong, ya, atau sawah. Maka harus disaur. Nah, saurnya itu harus butuh barangkal. Barangkalnya itu kesalahan kita. Jika ada kesalahan, lebat kene barangkal. Gitu. Anggap ya barangkal nuju ngumpulkan barangkal. Nah, jadi kesalahan itu nanti akan menjadi pembangun pondasi. Begitu ya, jangan itu salah satu cara kita berhusnudon kepada Allah. Punang teni pohon wae gitu. Nah, tenang aja belajarnya. Kemarin tidak ada hafalan yang jelek, tidak ada hafalan yang buruk. Yang ada adalah hafalan yang dilatih dan hafalan yang tidak dilatih. Baik. Kita baca sisanya bareng-bareng. Afi birtoniyata madarisu islamiyatun. Madaris itu jama dari madrasah. Apakah di Birtania itu ada sekolah Islam? Kata Munir, na'am. Ini singkat ya. Na'am, asalnya fiha madarisu islamiyatun. Kata gurunya, kam madrasatan hunaka. Berapa sekolah di sana? Mana mubtadanya? Kam. Khobarnya adalah hunaka. Kata Munir, la adri biddobat. Apa artinya? Saya tidak tahu dengan pasti. Dobat. Al-madarisu katsiratun. Sekolah-sekolahnya banyak. Baik, sekarang kita masuk ke halaman terakhir dari bab ini. Silakan dibuka. Ini sebagai penutup pertemuan kali ini. Jadi nanti Senin sebelum kita masuk ke bab baru, ke bab 12, kita akan bahas qiraahnya diganti dengan latihan mubtada dan khabar. Nah, ini kesimpulannya ya. Ba'du ahwalil mubtada wal khabar. Di antara sebagian kondisi mubtada dan khabar. Baik, kita lihat di sini ya. Allahu ghafurun. Kita lihat mubtadanya. Mana mubtadanya? Lafaz Allah. Oke, kita perbesar dulu ya. Nah, ini. Mubtadanya adalah lafaz Allah. Jenisnya apa? Ma'rifah nakirah? Ma'rifah muqaddam muakhar? Muqaddam. Alasannya wal asal. Memang asalnya seperti itu. Ajibun kalamuhu. Mana mubtada? Kalamuhu. Jenisnya apa? Ma'rifah. Muqaddam muakhar? Muakhar itu diakhirkan ya. Hada jaiz. Ini diperbolehkan. Indaka sayyaratun. Mana mubtadanya? Sayyaratun. Ma'rifah nakirah? Nakirah. Mu awal muakhar? Muqaddam muakhar? Muakhar. Liqaunil mubtada nakiratan. Karena si mubtadanya itu nakirah. Wal khobar syibha jumlah. Dan khobarnya syibhu jumlah. Afillahi syak. Apakah pada Allah ada keraguan? Mana mubtadanya? Syak. Ma'rifah nakirah? Nakirah. Kemudian muakhar. Kenapa? Karena si khobarnya syibhu jumlah dan terletak di awal. Man ghaibun. Mana mubtadanya? Man. Nakirah karena istifham. Kemudian muqaddam. Dan ini diperbolehkan karena isim istifham. Man anta. Mana mubtadanya? Anta. Mana ma'rifah nakirah? Ma'rifah. Muqaddam muakhar? Kenapa? Karena khobarnya adalah isim istifham ya. Dan mubtadanya ma'rifah. Wa antasumu khairul lakum. Mana mubtadanya? Antasumu. Nah, antasumu itu ma'rifah ya. Muqaddam dia adalah asal. Nah, asalnya adalah siyamukum khairul lakum. Jenisnya adalah masdar muawwal. Nah, sekarang kondisi khobar. Itu tadi kondisi mubtada. Sekarang khobarnya yang bergaris ya. Ad-dinu yusrun. Artinya apa? Agama itu mudah. Oke, jenis khobarnya mufrad. Oke. Al-mudarisu indal mudiri. Khobarnya ingda. Jenisnya syibhu jumlah. Atulabu fil mal'ab. Fil mal'ab adalah khobar. Jenisnya adalah syibhu jumlah. An-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Dawi mah niat tuh gitu atuh. Padahal mah ngerjakeun manehna. Padahal melakukan perbuatan
Seperti itu. Tapi maniatnya untuk itu. Nah, aniyah itu mahaluhal qalb. Nah, mana mubtadanya? Aniyah. Mahalu di sana mubtada, al-qalbu di sana khobar dari mahalu. Nah, jumlah keseluruhan ini adalah jumlah ismiyah sebagai khobar dari aniyah tuh. Al-Islamu yajubu makana qablah. Islam itu menutup apa yang sudah terjadi. Jadi kalau sudah ditobati ya sudah ditutup. Seperti apa namanya? Kemarin Uki Noah. Dia bilang itu yang sudah terjadi. Itu kan saya sekarang sudah taubat ya. Masa lalu saya ya saya sudah bertobat ya. Allah Maha tahu kata Uki Kausar itu. Oke, al-Islamu di sana mubtada, yajubbu di sana adalah fi'il dan fa'il jumlah fi'iliyah dan itu sebagai khobar dari al-Islam. Baik, alhamdulillah. Hari Senin kita akan bahas latihannya. Ya, nanti saya share di grup. Berikutnya nanti di hari Senin ya, mudah-mudahan ada waktunya kita akan masuk pembahasan bab 12. Kita akan membahas tentang maf'ul fih. Ya, keterangan waktu, dorof makan dan dorof zaman. Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup. Hari Senin kita ketemu lagi. Saya doakan mudah-mudahan semuanya pada sehat. Allah berikan kemudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.